Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafiina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, rekan-rekan sekalian, kita di malam hari ini, di malam Ahad kali ini kita bisa berjumpa kembali di Majelis Bentala Syuhada yang mungkin sudah cukup lama begitu vakum ya, mungkin sekitar setengah tahun vakum, tapi alhamdulillah kita bisa memulai kembali dan insya Allah akan berlanjut secara rutin kembali di pekanan. Kita adakan bersama-sama forum dua pekanan kita ini, dan semoga ini bisa menjadi awal bagi kita semua untuk kembali aktif berdiskusi bersama, mengulas isu-isu uh, yang kemudian mungkin bisa kita ambil manfaatnya dan kita pelajari bersama-sama. Yang kedua, salam salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai tauladan kita yang darinya kita uh, mengambil teladan dalam segala segi kehidupan. Baik, untuk pertemuan kita pada malam hari ini, insya Allah akan khusus itu bisa berkembang khususnya di serial ini kita akan membahas Yaman, Maroko, dan satu lagi di Amerika ya. Dan ketiga pembicara yang ini kebetulan juga merupakan baik, mohon maaf, saya terlempar sejenak ya. Saya lanjutkan. Baik, sebelum kita menuju ke inti materi kita pada Ketua Yayasan Bentala Taman Nusantara, yaitu langsung saja kepada Ustaz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Kawan-kawan Bentala yang saya cintai, yang masih bisa menyempatkan waktunya untuk menghidupkan ya lembaga ini, kepada Arifi yang berkenan untuk menjadi pemateri kita pada malam hari ini, sekaligus pemateri pertama di serial kita yang pertama setelah agak lama Bentala tidak menyelenggarakan MBS, dan juga tentu saja kepada para peserta yang berkenan untuk hadir di majelis ilmu online ini. Ya, semoga menjadi pahala kita semuanya. Kawan sekalian, secara sederhana kita bersyukur bahwa agama kita ini adalah agama yang sejak awal dia mengandung unsur pengetahuan. Bagian-bagian dari agama kita ini tidak bisa dipenuhi tanpa pengetahuan, baik berkaitan dengan keyakinan, ritualitas, bahkan aspek sosial duniawinya, itu tidak bisa dikerjakan tanpa pengetahuan. Maka di antara konsekuensi logis dari hal tersebut adalah munculnya tradisi pengetahuan di masyarakat Muslim di berbagai wilayah. Jadi bahkan kalau kita nanti akan temukan ya saudara sekalian, ketika Nabi kita Muhammad SAW meninggal, itu beberapa wilayah itu menjadi wilayah epistemik begitu ya, atau wilayah-wilayah yang memiliki tradisi pengetahuan. Dimulai dari Makkah dan Madinah yang punya corak berbeda, lalu kemudian nantinya disusul oleh Irak yang di situ ada Kufah dan Basrah, termasuk nanti kita akan temukan di situ ada tradisi fikih maupun bahasa yang berbeda ya.
Nah, itu dia. Dan seiring berjalannya waktu, hal itu menimbulkan kemunculan wilayah-wilayah dengan tradisi pengetahuan yang beragam. Nah, dan di antaranya adalah nantinya ya ada yang di Syam, ya kemudian yang di Afrika, termasuk di Mauritania, itu kalau ke arah barat, sedangkan yang ke timur nanti ada yang di Khorasan, bahkan di India, termasuk di Nusantara. Adapun seiring berjalannya waktu pula, berbagai wilayah-wilayah pengetahuan itu ada yang kemudian berakhir, ya, tertutup, ya, atau punah begitu, maupun misalkan kalau yang punah apa, atau yang kemudian tidak atau mengalami kemacetan. Kalau saudara sekalian pernah baca komik Donald Bebek begitu ya, itu kan ada cerita tentang emas dari Timbuktu. Nah, yang kemudian Paman Gober, ya pamannya si Donald Bebek itu membanggakan emas yang dia miliki dari Timbuktu tersebut. Nah, Timbuktu itu adalah negeri Muslim ya pada zaman itu, ya negeri Muslim yang kaya dan memiliki tradisi intelektual yang juga tinggi. Bahkan ada universitas namanya Sankore yang di situ pernah menghasilkan ulama-ulama yang mumpuni. Begitupun dengan India ya, pada satu masa pernah menghasilkan ulama-ulama besar yang hari ini sisa-sisanya masih bisa kita temukan. Adapun Nusantara kita ini ya juga pernah menghasilkan ulama-ulama besar ya, di antaranya yang diapresiasi ya dan dibaca ulang sedemikian rupa oleh salah satu pemikir yang menjadi referensi yayasan ini, yaitu Said Muhammad Naqib Al-Athos ya, yaitu Hamzah Fansuri dan Nuruddin Ar-Raniri. Sementara salah satu pembicara pidato kebudayaan Bentala beberapa tahun yang lalu, Mas Irfan Afifi, juga sempat bercerita bagaimana beliau membaca serat Wali Sono, ya, bukan Wali Songo tapi Wali Sono begitu, yang di situ ditulis oleh Wali Songo generasi awal yang di dalamnya terkandung hazanah intelektual yang tinggi begitu. Itu untuk menunjukkan bahwa Nusantara kita ini meskipun dia di perifer itu di tepi ya, dia pernah punya tradisi intelektual yang tidak sederhana. Adapun belakangan ya tentu dunia juga bergerak dan berubah, dan pada kesempatan serial Bentala kali ini kita ingin membincangkan beberapa tradisi intelektual yang mungkin belum cukup akrab di Nusantara. Maksudnya bagaimana kalau kita bicara tentang Saudi ya, baik Mekah atau Madinah, alhamdulillah di negeri kita sudah banyak ustadz-ustadz kita yang berasal dari tempat-tempat tersebut, pernah belajar di tempat-tempat itu. Mesir juga sama, banyak sekali, bahkan Mesir itu jumlahnya nggak karuan banyaknya. Adapun Yaman ya, Yaman mungkin kita tahu sebagian habaib adalah alumni Yaman begitu ya, dan kita mungkin belum berkesempatan untuk mengakses, tapi kita bersyukur ada salah satu kawan kita ya yang mungkin punya perspektif yang sedikit lebih kompleks karena berasal dari Madrasah Muallimin Muhammadiyah yang kemudian belajar di Yaman ya, sehingga dia bisa membagi cerita tentang apa yang dia dapatkan dari perspektif dia sebagai pelaku maupun sebagai pengamat begitu. Meskipun sebetulnya saudara Rifi ini sempat ke Maroko setahun, tapi ternyata pemateri kita untuk serial selanjutnya atau pertemuan kedua dari serial ini itu adalah orang yang memfasilitasi saudara Arifi untuk datang ke Maroko ya. Nanti kita akan mendengar di pertemuan kedua. Adapun yang ketiga yang nantinya belakangan kita bicarakan adalah apa yang kita temukan dari sebagian Muslim yang lahir dan tumbuh di Amerika yang kemudian ternyata yang memiliki tradisi pondok yang canggih gitu ya, yang sangat bisa diharapkan dari sistem tersebut muncul orang-orang yang memahami Islam secara terstruktur dan tertib sampai di satu level yang mumpuni begitu. Nah itu sebagai pengantar saudara sekalian untuk menunjukkan bahwa Islam kita ini memang berbasis pengetahuan dan agama ini menghasilkan tradisi pengetahuan, dan setiap kali agama ini datang ke sebuah wilayah dan agama ini dijalankan dengan sungguh-sungguh, maka tradisi pengetahuan itu juga berkembang sedemikian rupa. Dan kita ingin mencuplik beberapa bagiannya untuk sebagai sebagai bahan inspirasi dan juga bahan untuk kita bergembira begitu bahwa dunia Islam
yang luas itu juga keluasannya itu sampai batas-batas yang mungkin tidak kita bayangkan. Oke, itu saja. Terima kasih atas kehadirannya saudara sekalian dan saya kembalikan kepada moderator untuk selanjutnya dilanjutkan oleh pemateri utama kita. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustadz Anton sudah memberikan pengantar untuk serial MBS kita kali ini. Langsung saja tanpa berpanjang kata lagi, insya Allah pada hari ini kita akan membahas tradisi keilmuan di Yaman dan sebagaimana yang tadi telah disampaikan oleh Ustadz Anton ya sedikit jadi pembicara kita pada malam hari ini yaitu Mas Arifi adalah salah satu alumnus Mualimin yang kemudian melanjutkan pendidikannya di Yaman sehingga sedikit banyak ya beliau nanti akan bercerita bagaimana pengalaman berjumpa dengan tradisi keilmuan di Yaman. Langsung saja kepada Mas Arifi. Baik, terima kasih Ustadz Fardan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa salatullahi wa salamuhu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Eh, Pertama-tama kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yayasan Bentala Tamadun Nusantara dan juga Masjid Syuhada yang telah mengundang Al-Fakir karena ini Yamani saya nyebutnya Al-Fakir. Nah, Al-Fakir ini maksudnya saya. Nah, jadi seperti itu. Tapi karena di Yaman itu kalimat ana itu berasal dari kronologinya. Kenapa kok dilarang ana itu? Karena di Al-Quran dikatakan bahwasanya setan dahulu itu bilang ana khairun minhu. Nah, maka dari itu kalimat ana ini ditakutkan menimbulkan ananiyah. Nah, maka dari itu, nah akhirnya disebutlah al-faqir. Karena kita senantiasa membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan pada orang lain. Baik. Di al-faqir di sini sekali lagi berterima kasih. Kemarin ini ceritanya ketika bersama berjumpa Ustadz Anton di Mualimin. So, ngisi bentar lah ya. Tentang apa Ustadz? Tentang cerita, ya cerita-cerita perkembangan tradisi intelektual di Yaman. Oh, insya Allah. Nah, karena judulnya ini cerita-cerita, jadi ini bukan apa ya, hanya sekedar siluet atau sekelumit sedikit tentang cerita-cerita Al-Fakir yang sudah pernah menempuh pendidikan di Madrasah Hadramaut atau di pendidikan Yaman itu sendiri. Yang seperti yang sudah tadi dispilkan oleh Ustadz Anton, saya ini masih junior ya ini, muridnya Ustadz Anton saya ini. Dari dulu itu selalu eh, banyak berdiskusi mengambil ilmu dari beliau. Dan termasuk spirit untuk keluar negeri ini juga salah satunya karena disemangati Ustadz Anton ini. Jadi eh, ini juga karena berkat beliau Al-Fakir bisa melanjutkan memiliki spirit untuk melanjutkan ke luar negeri. Dan Alhamdulillah pada tahun 2017 setelah lulus di Mualimin mendaftar ke Al-Azhar dan lain sebagainya. Namun qadarullah belum keterima dan tahun 2018 melanjutkan ke Universitas Imam Syafi'i. Pada waktu itu saya mendaftar di 3 universitas di Yaman. Alhamdulillah keterima semua. Yang pertama di Universitas Al-Ahqaf, yang kedua di Universitas Ar-Royan, yang ketiga di Universitas Imam Syafi'i. Yang ketiganya memiliki corak keilmuan yang berbeda-beda. Apalagi
Universitas Ar-Royan, yang merupakan salah satu kampus dengan manhaj eh, Salafi yang itu eh, tidak berakar dari Madrasah Hadramaut, melainkan ekspansi dari Madrasah Saudiyah. Ya, dan itu merupakan dinamika di Yaman itu sendiri. Baik, izinkan saya share screen, ya. Nah, ini karena sudah dibuatkan PPT oleh Ustadz Fardan ini, alhamdulillah ya. Terima kasih. Tadi maghrib saya tambah dikit-dikit. Baik, yang pertama tentang nah, judulnya ya ini kajian pendidikan Islam klasik, klasik perkembangan institusi pendidikan di Hadramaut. Menukil dari Imam Subki itu mengatakan in spreading the religion of Islam, they established educational institution which later became known as pondok pesantren. Jadi, Madrasah Hadramaut ini merupakan salah satu madrasah yang memiliki bentuk formal pendidikan sebagai pondok pesantren. Yang itu berawal berakar dari Hadramaut itu sendiri, lalu yang nantinya akan menyebar seluruh penjuru dunia. Yang pertama, se- untuk sebelum kita mengetahui bagaimana corak madrasahnya, apa yang ada di dalamnya, apa pemikiran yang ada di dalamnya, tradisi intelektual yang seperti apa, penting eh, penting kiranya kita untuk memahami sejarah dan fondasi keilmuan dari Madrasah Hadramaut itu sendiri. Yang pertama adalah kita harus mengetahui karakteristik wilayah Hadramaut. Hadramaut itu merupakan provinsi terbesar di Yaman. Mengapa saya terfokus pada Hadramaut? Karena Hadramaut pertama merupakan tempat di mana saya menimba ilmu dan mendapatkan pengalaman langsung. Dan yang kedua, karena memang kondisi Yaman sendiri yang itu eh, masih banyak terjadi perang sipil, akhirnya pemerintah Republik Indonesia itu tidak mengizinkan untuk mahasiswanya itu menempuh pendidikan di luar Provinsi Hadramaut. Dan ketiga karena memang banyaknya Hadramaut, banyaknya kampus itu di Hadramaut itu sendiri. Maka dari itu, Hadramaut ini merupakan provinsi yang terbesar di Yaman. Hadramaut atau Yaman sendiri itu merupakan aslul Arab. Penduduk Arab itu di mana-mana itu asalnya dari Yaman. Karena itu di Yaman itu disebut aslul Arab. Dan salah satu dari Yaman itu merupakan provinsi Hadramaut. Dan sejarah dan Hadramaut atau Yaman itu sendiri memiliki sejarah yang sangat panjang sekali. Karena orang-orang Arab itu aslinya itu dari Yaman atau dari Hadramaut itu memiliki kisah kisah-kisah yang itu banyak nabi-nabi juga dilahirkan di sana. Nah, sejak kaum Ad, ini di sini dimulai dari sejarah kaum Ad, yaitu Nabi Hud alaihi salam yang menetap di Hadramaut selama ratusan tahun. Lalu ada dinasti Qahtan yang itu berjalan selama berabad-abad. Lalu ada selanjutnya dilanjutkan dengan dinasti Ma'in dan dinasti Sabak dan Hemyar. Nah, ini Sabak ini ada kisahnya Ratu Sabak itu di dalam Al-Quran. Lalu setelah runtuhnya dinasti Himyar, Hadramaut berada di bawah otoritas dua kekuasaan, yaitu dinasti Hadramaut dan dinasti Kindah. Dari kedua dinasti ini terlahir raja-raja yang menduduki tahta sampai datangnya Islam. Jadi nama Hadramaut ini pun macam-macam ya. Jadi kenapa kok disebut Hadramaut itu? Karena ada hadoro maut. Orang yang ke sana itu, hadoro itu kan hadir. Maut itu mati. Orang yang ke sana itu pasti mati. Karena Hadramaut itu wilayah yang sangat gersang, sangat kering. Kalau kita bisa lihat fotonya di sini,
ini di daerah namanya itu Shibam. Shibam itu di daerah yang memiliki gedung pencakar langit tertua di dunia. Karena itu gedung pencakar langitnya itu dari tanah liat semua itu. Nah, dan di sekitar sana itu sangat kering sekali. Sangat kering sekali. Maka dari itu orang-orang yang datang ke Yaman, Hadoro itu maut. Nah, itu mati. Karena memang tidak ada kehidupan di sana. Lalu setelah masuk ke raja-raja ini, masuklah ke era Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Ziyad bin Lubaid al-Ansori ke Tarim dan Shibam, disusul oleh sahabat Mu'ad bin Jabal dan Abu Musa al-Ash'ari. Nah, inilah mereka-mereka inilah yang mengimani, mereka inilah yang mendakwahkan Islam ke daerah Hadramaut, sehingga orang-orang tersebut masuk Islam. Bahkan di dalam dikisahkan ketika itu, eh, ketika pemerintahan Umar bin Khattab mendakwahkan ke Tarim, langsung semua penduduk Tarim langsung kompak masuk Islam. Nah, inilah. Maka dari itu karena lembutnya hati-hati orang-orang Yaman dan orang-orang Hadramaut ini dikisahkan dalam hadis An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jahlul Yaman hum araku afidah al imanu yamani wal fikhu yamani wal hikmatu yamaniyah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, telah datang kepada kalian penduduk Yaman. Mereka memiliki hati yang sangat lembut. Nah, iman itu dari Yaman, fikih atau ilmu itu dari Yaman, hikmah dari Yaman. Sisi riwayat Muslim. Jadi inilah masuki ini, jadi Hadramaut masuki era Islam. Lalu setelah itu Hadramaut dan sekitarnya dan Yaman secara keseluruhan berada dalam pelukan Islam selama berabad-abad, selama ratusan tahun, sampai di terutama di Hadramaut ini dikuasai oleh banyak orang-orang eh, Khawarij Ibadiyah, ya, orang-orang Khawarij Ibadiyah. Dan berpindah dari Hadramaut, kita membahas yang lain di daerah Kufah ketika itu, dari daerah Basrah ketika itu, seperti yang kita ketahui bahwasanya semenjak zaman Umayyah, dinasti Umayyah itu banyak dari keturunan Imam Hasan bin Ali dan Hussein itu banyak sekali diburu oleh pemerintah karena memang ditakutkan membuat semacam penggulingan atau dibuat karena mereka menyadari bahwasannya mereka memiliki power. Keturunan-keturunan Nabi ini memiliki power. Maka dari itu, seperti yang dilakukan Imam Hussein atau sahabat Hussein bin Ali ketika di Karbala itu, meskipun sudah tahu akan kalah, tapi tetap maju saja. Nah, dan akhirnya dibredel dan dibunuhlah mereka-mereka ini. Dan ditakutkan yang seperti ini karena memiliki banyak pengikut, akhirnya banyaklah dari keturunan mereka mereka ini turunan Nabi Muhammad SAW, turunan Hasan dan Hussein ini diburu oleh pemerintah. Maka dari itu, untuk menyelamatkan diri dari fitnah tersebut, Imam Ahmad bin Isa, itu keturunan eh, dari Imam Hussein itu, melakukan hijrah dari Basrah ke Hadramaut pada tahun 317 Hijriah demi menjaga keturunan dan agamanya dari fitnah politik dunia Islam ketika itu. Karena memang seperti yang kita ketahui, era-era terutama era Yazid, nah ini dan juga era yang selanjutnya itu banyak sekali hal-hal yang memang dalam tanda kutip hal-hal negatif ya. Nah, meskipun banyak juga positifnya. Ya, memang dinamika politik Islam seperti itu. Nah, lalu setelah pergi
setelah hijrah dari Basrah ke Hadramaut, nah, beliau menetap sampailah di daerah Husaisah namanya. Daerah Husaisah. Dan beliau menetap di sana bersama anak-anaknya, lalu menyebarkan Islam di sana. Termasuk anak-anak keturunannya ini dan Imam Ahmad bin Isa ini telah mendakwahi kaum-kaum ibadi, ya, mendakwahi kaum-kaum Khawarij ibadi yang ada di sana dan akhirnya sampai mereka menerima atau kalau tidak menerima dari mereka ini pindah. Akhirnya yang tidak menerima dakwahnya ini pindah ke daerah yang saat ini kita ketahui Oman ya. Oman ini masih banyak orang-orang ibadi. Nah, itu masih bertahan sampai hari ini. Kan tapi seluruh dari Hadramaut saat ini alhamdulillah sudah tidak ada dari Khawarij ibadi. Lalu anak keturunan dari Ahmad bin Isa ini eh, itu lahirlah meneruskan apa yang beliau ajarkan dan apa yang beliau didik dan apa yang beliau pesankan. Dan dari silsilah keilmuan ini lahirlah namanya Alawi bin Ubaidillah. Dan dari keturunan Alawi bin Ubaidillah yang lahir di Hadramaut ini, keluarga Alawiyin kemudian berkembang menjadi salah satu pusat keilmuan dan dakwah Islam di Hadramaut. Nah, maka dari itu dari apa? Corak keislaman ini dinamakan Tarekat Ba'alawi. Nah, Tarekat Ba'alawi dinasabkan kepada Alawi bin Ubaidillah dari keturunan Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Lalu setelah masuk pada periode selanjutnya, masuklah pada periode Imam Muhammad Al-Faqih Muqaddam. Nah, Imam Faqih Muqaddam ini merumuskan manhaj Ba'alawi yang khas dan mensintesiskan ilmu, amal, akhlak, dan tasawuf serta menjauhi konflik kekuasaan. Jadi manhajnya Torekoh Ba'alawi ini adalah khumul, ya. Khumul itu apa? Khumul itu tidak menyukai zuhur. La yuhibbud zuhur. Tidak menyukai ketenaran. Ya, tidak menyukai, tidak suka kelihatan. Nah, maka dari itu, kalau kita bisa lihat, Torekoh Ba'alawi ini orang-orangnya ya eh, banyak yang memang meskipun ada yang memang itu membuat semacam media dan lain sebagainya saat ini yang dimanifestasikan oleh Robito Alawiyah dan lain sebagainya, memang pada dasarnya jika keadaan yang aman dari fitnah dan lain sebagainya, Thariqah Ba'alawi ini menyukai yang namanya humul, tidak menyukai duhur, ya. Jadi seperti itu. Lalu dakwah tersebut berkembang, berkembang, dan kaum-kaum Ba'alawi ini lantas juga banyak yang berhijrah, ya. Banyak yang berhijrah dari Hadramaut, hijrah ke Oman, Suhaib Mirbat, lalu terutama dari keturunan Amul Faqih. Nah, yang dari Amul Faqih ini nanti banyak wali songo yang ada di Indonesia, ya, menurut versi dari Ba'alawi tersebut. Termasuk nanti ya pada akhirnya adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan itu merupakan salah satu keturunan dari Al-Ba'alawi ini, dari Habib ini. Dan ini memang sudah terkonfirmasi melalui teks-teks manuskrip-manuskrip yang ada di Yaman yang saya cari sendiri dan juga terkonfirmasi juga dari Mbak Diah yang keturunan Kiai Ahmad Dahlan sendiri. Nah, ini penting yang perlu kita pahami. Lalu fokus utama manhaj Ba'alawi pasca pematangan kristalisasi oleh Fakih Muqaddam. Intinya apa sih? Intinya itu adalah tarekat tersebut menekankan kepada spiritualitas murni, tazkiyatun nufus, menekankan pada keikhlasan dalam beribadah,
tawakal, zuhud, serta memfokuskan orientasi hidup pada urusan akhirat. Karena memang tarekat tersebut difokuskan bagaimana cara kita menghadapi dunia ini untuk menjadi bekal kita ke akhirat. Lalu kedua yang ditekankan adalah adab dan akhlak. Mendahulukan adab di atas ilmu. Al-adabu fauqal ilmi. Nah, lalu membina akhlak karimah demi membentuk keanggunan pribadi dai. Dan adab dan akhlak ini dalam praktiknya itu kalau kita lihat pendidikannya itu memang benar-benar berdasarkan eh, pendidikan secara kuduah. Kalau kita sekarang ini banyak menyaksikan kalau pendidikan akhlak di sekolah itu malah justru melahirkan namanya senioritas. Nah, contohnya, Dek, kalau jalan itu nduk, dan lain sebagainya. Tapi tidak eh, dicontohkan oleh kakak kelasnya atau dan lain sebagainya. Ini berbeda dengan manhaj Ba'alawi. Pendidikannya ini mereka cenderung lebih banyak mengajari itu dengan perilaku dan kudwah. Maka dari itu adab dan akhlak ini orang kalau lihat, Masya Allah, juga langsung bisa mengikuti. Karena tersuguhkan di depannya itu praktek, jadi kudwah. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah ilmu dan amal. Integrasi mutlak antara fikih mazhab Syafi'i, akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah serta tasawuf Imam Ghazali sebagai manifestasi dari sebagai hal tersebut sebagai manifestasi dari iman dan Islam serta ihsan. Ya, kalau iman itu diimplementasikan menjadi akidah, kalau Islam itu syariah, dan ihsan itu adalah tasawuf atau akhlak. Nah, jadi seperti itu. Itu adalah fokus utama manhaj Ba'alawi yang dijelaskan dalam kitab Manhaj As-Sawi. Baik. Termasuk sekarang setelah kita mengetahui secara ringkas apa yang menjadi fokus dalam manhaj tarekat Ba'alawi, bagaimana ciri-cirinya, apa yang ditekankan, kita masuk ke topik utama pembahasan kita malam hari ini, yaitu adalah pilar pendidikan dan institusi. Baik, konsep pendidikan yang ada di Madrasah Hadromaut itu adalah namanya ta'lim abawi. Apa itu ta'lim abawi? Ta'lim abawi ini terinspirasi dari hadis, yaitu ana lakum mislu al-walid. Sesungguhnya kedudukan diriku atas kalian itu seperti orang tua. Itu hadis riwayat Imam Nasai. Maksudnya orang tua itu bagaimana? Innama ana lakum mislul walid. Sungguhnya kedudukan diriku atas kalian seperti orang tua. Orang tua itu mengatur anaknya dalam segala urusan. Baik itu urusan pribadi maupun urusan non pribadi. Kalau kita lihat di madrasah atau di sekolah-sekolah biasa, memang kebanyakan untuk guru itu ya mengurus secara aspek kognitif, ya meskipun juga secara afektif itu secara akhlak juga diajarkan, tetapi tidak sampai kepada ranah-ranah privat seperti memilih pasangan, menentukan jalan hidup dan lain sebagainya. Nah, ini berbeda halnya di Yaman. Kalau Yaman dalam taklim abawi itu pendidikan itu sampai menyentuh ranah-ranah privat, seperti orang tua sendiri. Seperti orang tua sendiri mendidik anak-anaknya. Nah, dalam konsep tersebut, segala hal yang ada, segala hal yang jadi aspek pendidikan anak tersebut ya merupakan tanggung jawab orang tuanya. Nah, maka dari itu dikatakan di sini fondasi pendidikan Hadramaut itu mengikat guru dan murid secara spiritual dan emosional yang kuat melampaui sekat formalitas ruang kelas
demi mencetak generasi robani. Ini yang diharapkan atau menjadi asas dari taklim abawi tersebut. Nah, bagaimana pelaksanaannya? Nah, pelaksanaannya bertumpu pada tiga pilar, ya, tiga pilar Madrasah Hadramaut. Yang pertama adalah tarbiyah. Tarbiyah itu merupakan asas yang paling dasar yang dilakukan pertama kali pada sistem pendidikan di Madrasah Hadramaut. Madrasah ini yang saya maksud bukan sekolah ya, tapi sesuatu manhaj lah. Suatu manhaj Madrasah Hadramaut. Nah, tarbiyah ini sistem pendidikan yang menitik beratkan kepada aspek afektif atau adab dengan menempatkan guru sebagai sosok sentral sanad akhlak. Kalau kita mengetahui, kalau kita lihat di sini, tarbiyah ini bagaimana caranya menjadikan orang tersebut menjadi orang yang muta'addib, orang yang beradab. Karena sesuai yang sudah dikatakan oleh Syed Muhammad Naqib Alatos, Alatos ini pun dari Yaman juga ini, dari Madrasah Hadramaut juga. Nah, Syed Muhammad Naqib Alatos ini itu mengatakan rusaknya dunia ini kan bukan karena sufisme, bukan karena hal yang lain, tapi karena the loss of adab, karena hilangnya adab. Nah, maka dari itu Madrasah Hadramaut ini bagaimana caranya bisa mendidik adab yang benar-benar menjadi orang yang muta'adib, bisa menempatkan segala hal pada tempatnya. Nah, inilah asas yang paling penting di sini. Lalu baru masuk yang kedua, yaitu adalah ilmu syar'i. Nah, ilmu syar'i. Setelah adab itu ditahdzib benar-benar, nah, orang itu murid itu para murid, nah, itu dididik supaya bagaimana caranya untuk bisa arif billah, mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari itu dididiklah dengan ilmu syar'i, yaitu rantai transmisi keilmuan musalsal yang bersambung langsung bersanad hingga Rasulullah sebagai tameng distorsi ilmu. Maksudnya adalah ilmu syar'i yang diberikan ini adalah wajib ilmu syar'i yang memiliki sanad, ya, memiliki sanad yang itu bisa membimbing orang yang belajarnya kepada thariqah al-haq, jalan yang benar. Karena penting kalau belajar ilmu itu nggak pakai sanad, apalagi ilmu agama sangat berbahaya. Maka dari itu dikatakan al-isnadu minaddin. Sanad itu adalah bagian dari agama. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Jika tidak ada isnad, orang itu bebas ngomong apa aja. Nah, setelah melalui marhalah tarbiyah dan melalui ilmu syar'i, maka waktunya kader tersebut dilepas, ya, murid tersebut dilepas untuk berdakwah, menyebarkan apa yang sudah dia terima selama ini. Dan marhalah dakwah ilallah ini juga merupakan pilar madrasah Hadramaut. Banyak sekali di kita ini diajak untuk berdakwah di daerah pelosok-pelosok selama kita berada di Hadramaut. Bahkan syekhnya saya, yaitu Syekh Imam Ahmad Al-Masyhur, Ahmad bin Toha Al-Masyhur, itu berdakwah ke daerah Kenya. Daerah Kenya dan mengislamkan 1.000 orang di sana, di Mombasa. Nah, ini adalah pilar yang penting dalam madrasah Hadramaut. Nah, lalu setiap pilar ini memiliki subul atau memiliki poin-poin yang itu dilakukan dalam upaya pendidikan. Nah, apa saja poin-poin tersebut? Kita melihat yang pertama, subulu tarbiyah. Nah, bagaimana caranya menempuh atau mendirikan pilar tarbiyah tersebut? Yang pertama, diimplementasikan dengan irsyad. Ya, ini irsyad, aurad, dan insyad ini dikatakan oleh Habib Hashim Al-Hamid. Yaitu irsyad itu adalah ya memberikan nasihat, memberikan ilmu, mentakdib, mengadabkan seseorang
Nah, itu dengan irsyadu bil hal, diutamakan dengan irsyadu bil hal, yaitu menitik beratkan kepada kudwah, menasihati orang dengan kudwah supaya menjadi orang yang muta'adib, menasihati muridnya itu dengan kudwah. Selain dengan kudwah, yaitu porsinya jauh lebih besar, nah, juga ada irsyad bil lisan, yakni nasihat dengan lisan. Nah, supaya kita bisa mendapatkan bekal-bekal dari petuah-petuah ulama terdahulu. Nah, irsyad ini tujuannya untuk menjadi orang yang muta'adib, orang yang benar-benar beradab. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah aurat. Ya, aurat itu membaca hizib atau wirid atau rotib dan zikir. Dan ini biasanya selalu dibaca jama'i. Ya, dibaca bersama-sama. Sesuai sanad syekh yang sesuai sanad syekhnya masing-masing. Jadi berbeda-beda. Nah, meskipun terkadang kontennya sama, tapi mungkin urutannya berbeda dan implementasinya berbeda. Nah, ini sesuai thoriqah syekhnya masing-masing. Seperti yang dikatakan Imam Junaid, at-turuq ilallah bi'adadi anfasil khalaik. Ya, jalan menuju Allah Subhanahu wa taala itu bermacam-macam. Sejumlah nafas-nafas makhluk hidup. Ya, itu banyak sekali. Nah, seperti yang kita ketahui umum itu rotib hadad, rotib atos, hizib bahar, wirid latif. Yang nanti ini akan ketika masuk penjelasan pada studi kasus di kampus saya akan saya kasih lihat untuk kitabnya apa saja. Nah, dan ini dibaca setiap hari ya. Aurat ini wirid itu dibaca setiap hari. Bermacam-macam. Ada yang wirid itu sebelum subuh juga dibaca. Lalu setelah subuh dibaca, setelah asar itu dibaca, ada setelah isya dibaca. Jadi dan itu memakan waktu yang sangat lama sekali. Rata-rata setiap wirid itu bisa hampir ya 45 menit lah kita membaca bersama-sama. Maka dari itu kalau kita lihat porsinya sebelum subuh, setelah asyar, setelah isya ini, ya tentunya zikir ini sangat mengambil porsi yang banyak ya dalam kehidupan ini. Maka dari itu dari zikir tersebut diharapkan munculnya sofaul qulub. Nah, hati yang itu suci, yang sudah diasah. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah insyad atau madah. Nah, selain zikir jama'i, itu kita juga ada yang namanya insyad. Nah, bedanya adalah insyad itu ya kalau kita katakan nasyid umumnya itu ya. Tapi bukan hanya nasyid ya, jadi ada pujian dan doa dan zikir yang itu dimanifestasikan dengan pembacaan syair ya. Syair-syair seperti hadroh Basaudan. Jadi anak-anak itu nanti berkumpul, kita membaca syair bersama-sama, membaca pujian, yang itu bermacam-macam. Ada Hadroh Basaudan, nah itu dari Wadi Doan. Terus Burdah, Imam Busiri, Mesir, Simtud Duror. Nah inilah ciri khasnya Thariqah Pahlawi ini. Simtud Duror ini yang sudah kondang kemana-mana, yaitu Imam Ali Al-Habsyi. Ya, lanjut ada Dibai dari Yaman juga, Wadriyah, Kawafi, dan Qasidah. Maka dari itu, dalam Thariqah Ba'alawi, dalam Madrasah Hadramaut itu, munsyid ini memiliki kedudukan yang tinggi ya, di mata murid itu. Nah, karena apa? Karena munsyid ini selalu melantunkan qasidah. Nah, maka dari itu ada dikatakan al-munsyid qoblal mursyid. Nah, jadilah munsyid sebelum jadi mursyid. Nah, Alhamdulillah Al-Fakir sendiri pernah menjadi munsyid jamiah ya. Ya meskipun suaranya nggak terlalu bagus, cuman ya setidaknya ya pernah belajar dan jadi munsyid jamiah, nah, munsyid universitas. Nah, itulah yang ketiga. Yang selanjutnya, pilar selanjutnya itu adalah khidmat, ya, berkhidmah, pengabdian dengan mengambil apa saja.
dengan pengabdian apa saja yang dia bisa. Termasuk di kampus saya ini, di Universitas Imam Syafi'i Yaman ini, hampir 80% kampus itu yang menjalankan adalah murid-muridnya. Jadi yang jaga masjid, yang azan, terus yang bersih-bersih masjid, yang jaga pos satpam, yang itu tiket, yang itu masak, yang itu apapun. Nah, itu yang memegang adalah para murid. Nah, mengapa demikian? Karena dalam Thariqah Ba'alawi atau Madrasah Hadromaut ini itu sangat menekankan untuk khidmah. Karena khidmah itu adalah kunci bermanfaatnya ilmu. Maka dari itu salafus soleh berkata, ini Said Muhammad Alawi, Said Muhammad bin Alawi itu berkata, bila ilmi irtafa wa bil khidmati intafa. Dengan ilmu itu irtafa, derajatnya naik. Wabil khidmati, dan dengan khidmat itu pengabdian itu intafa, bermanfaat ilmunya. Karena ilmu yang banyak itu percuma jika tidak bermanfaat. Maka dari itu salafus soleh berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, saya memohon kepadamu berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Nah, salah satu kuncinya ini adalah khidmat, ini adalah khidmat. Nah, Al-Fakir sendiri dulu khidmahnya ya tadi itu sebagai munsyid jamiah. Munsyid jamiah. Itu yang keempat. Terus yang sabil atau jalan yang kelima untuk tarbiyah itu muraqabah. Muraqabah itu pengawasan selama 24 jam terkait suluk dan perilaku murid. Memang ini luar biasa ya. Jadi capek sekali para asatid ini, Masya Allah. Eh, itu para asatid mengamati suluk, bagaimana perilaku dan tindak tanduk murid tersebut. Selain dibikin aturan yang sangat ketat menurut saya, nah itu eh, para masyayikh itu mengamati suluk. Pernah suatu ketika ada yang adab tidak benar. Ketika suatu pelajaran Syed Syekh Muhammad bin Ali Ba'atiyah itu eh, ada seorang murid ketika ngaji ini, ketika pelajaran itu nengok, ya, itu iltifat, melakukan iltifat, yaitu nengok bukan ke arah syekhnya. Jadi tawajuh yaitu tidak menghadap syekhnya. Tapi menghadap lain ya mungkin lihat apalah gitu, mungkin lihat hal lain. Lalu seketika itu langsung ditegur karena itu tidak beradab namanya. Itu menyalahi adab. Nah, itu yang pertama. Nah, bahkan pelajarannya, darsnya itu bubar malahan ketika itu karena ada anak-anak yang seperti ini. Nah, jadi adab-adab yang sangat detail itu diperhatikan sekali. Nah, selain itu ada yang pernah duduk. Nah, saya pun misalkan ketika setoran hafalan, duduk, duduknya sila. Sila itu kan duduk yang bagus ya, kalau di kita ini. Tetapi sila itu duduk bersila itu bukan duduk thalibul ilmi katanya. Nah, duduk thalibul ilmi itu seperti duduknya Nabi ketika itu mengambil ilmu dari malaikat Jibril, yaitu duduk timpoh atau apa ya, duduk iftirosh, seperti itu. Itulah duduk thalabul ilmi. Saya ditegur. Ini Al-Fakir ditegur. Ya, karena ini tidak merupakan thalabul ilmi, duduknya thalabul ilmi. Memang seperti itu. Syekh Abu Bakar bin Salim mengatakan bahwasanya beliau nggak pernah duduk kecuali dengan hayah seperti itu selama 40 tahun. Masya Allah. Ini yang luar biasa. Dan juga tidak boleh untuk ngobrol itu itu kalau ngobrol itu mau ngomong suatu hal yang penting itu nulis. Pokoknya jangan sampai terlihat ngobrol. Nah, hal yang detil-detil seperti ini itu diatur.
dan itu diperhatikan oleh masyayikh-masyayikh supaya mentarbiah kita semua menjadi orang yang itu muta'addib, ya. Imam Abu Hanifah itu tidak pernah duduk selonjor di rumah menghadap rumah gurunya Syekh Waqi. Padahal kan ya jauh rumahnya, bukan selonjor di depan Syekh. Nah, tapi inilah adab yang coba ditanamkan oleh Madrasah Hadramaut. Setelah itu tadi ditempuh, pada akhir pendidikan itu ada yang namanya baiat. Yang selanjutnya itu adalah mitsaq atau perjanjian untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Nah, ini merupakan hal yang sebenarnya lumrah di lingkungan kita. Ada yang namanya janji belajar Muhammadiyah, atau janji belajar Muallimin, atau janji belajar pondok mana. Nah, itu sebenarnya seperti itu baiat itu. Nah, formasi baiat itu seperti itu. Intinya janji untuk selalu taat pada Allah dan Rasul dan berbuat baik. Itu adalah tarbiyah. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menjadi insan yang muta'adib dan memiliki irtibat, ya. Memiliki irtibat yaitu murid senantiasa memiliki hubungan ubuah dengan syekh baik di alam dunia maupun di akhirat. Jadi hubungannya dengan syekh itu tidak terputus dengan maut. Nah, tapi telah terus terlanjut sampai akhirat. Nah, selagi beliau masih hidup ini, segala urusannya, urusan murid itu diserahkan kepada syekh. Ibarat seperti mayat yang dimandikan, disucikan. Nah, senantiasa taslim, menyerah, taslim kamil secara komprehensif dengan keputusan syekh. Tanpa i'tirad, tanpa bilang lima atau bilang kenapa. Nah, ini penting. Yang selanjutnya adalah ilmu syariah. Karena tadi tarbiyah sudah, sekarang ilmu syariah, ilmu syar'i. Ilmu syar'i itu merupakan pilar yang kedua setelah tarbiyah itu dilaksanakan. Ilmu syar'i ini seperti yang tadi sudah kita spill ya, yaitu ada akidah, itu manifestasi dari iman, itu merupakan asy'ariyah wal maturidiyah. Lalu syariah, fikih madhab Syafi'i, dan tasawufnya yaitu madhab tasawuf Imam Ghazali dan Junaid, yaitu yang disebut tawasud lah, yang tidak terlalu keras, tidak terlalu syadid, tidak terlalu enteng, jadi tengahan dengan masyarakat tarekat alawiyah. Nah, ini nanti untuk manifestasi ilmu-ilmunya yang dipelajari, kitab-kitabnya apa saja, nanti akan kita jelaskan pada penjelasan studi kasus di kampus saya. Lalu tujuan ilmu syar'i adalah ma'rifah billah. Murid senantiasa memiliki hakikat atau irfan tentang Allah Subhanahu wa taala, Rasulnya dan dinul Islam, yaitu nanti diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini adalah tujuan akhir dari ilmu syar'i. Lalu setelah tarbiyah dan ilmu syar'i tadi, kita masuk ke pilar yang terakhir yaitu dakwah ilallah. Dakwah ilallah ini sama dengan irsyad itu tadi. Dakwah itu dititik beratkan kepada dakwah bilhal, ya. Dakwah bilhal, yaitu menjadi kudwah yang baik dan membangun struktur sosial masyarakat, termasuk pakai bajunya ini. Ah, kita ini di eh, banyak institusi termasuk di Universitas Imam Syafi'i itu selalu diperintahkan untuk memakai peci, ya. Selalu diperintahkan untuk pakai peci. Apapun kegiatannya, keluar kamar pakai peci. Terus kita bersih-bersih pun pakai peci. Ya, lalu kita melakukan apalagi pelajaran ya, daras ya. Hal-hal yang remeh-temeh pun kita diperintahkan selalu untuk pakai peci. Tujuannya tak lain tak bukan bukan esensinya pada peci, tetapi menghargai ilmu yang sudah kita ambil, sudah kita tuntut selama ini. Maka dari itu orang yang berilmu harus memakai jubah atau memakai zai, memakai pakaian ulama. Nah, inilah.
inilah termasuk penekanan dari dakwah bilhal dan mempraktekkan adab-adab itu sendiri. Nah, ini adalah dalam aspek dakwah. Lalu baru setelah itu dakwah bilisan, yaitu dengan nasihat-nasihat dan menyebarkan ilmunya yang sudah diberikan, mengenalkan masyarakat kepada syariatullah. Itu asas dakwah ilallah. Yang tujuan akhirnya adalah intisyarul rahmat, ya, tersebarnya rahmatullah, yaitu dinil Islam itu sendiri. Baik, lanjut. eh, Lalu sistem ini semua pada mulanya disebarkan ya seperti biasa, secara sporadis. Semenjak dari zaman Imam Muhajir Ilallah Ahmad bin Isa. Bersifat mulazamah lah, personal. Sampai suatu ketika murid itu banyak, akhirnya harus ditampung. Nah, pada masa Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, ini diadakan reformasi, didirikanlah yang namanya ribat. Nah, karena ribat itu tempat untuk melahirkan irtibat, tempat untuk melahirkan hubungan atau ikatan dengan syekh. Nah, ini adalah institusi pendidikan yang terkemuka. Dalam makalah saya sebutkan sekitar 11 ya. Di sini ada beberapa, yaitu ada 5 yang akan saya jelaskan satu persatu. Ribat Al-Habsyi Sewun. Ya, ini merupakan ribat yang pertama kali didirikan. Pertama kali didirikan. Yaitu pada tahun 1878 oleh Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Di ribat ini kelebihannya adalah banyak, selain tiga tadi ini semua mempraktekkan tiga pilar itu tadi. Cuman setiap pondok atau ribat itu memiliki ciri khas sendiri-sendiri. Kalau ribat Al-Habsyi ini cenderung banyak mengulas tentang maulid. Nah, karena memiliki maulid Simtud Durar itu sendiri. Nah, yang merupakan maulid, kita maulid yang itu terkenal sampai ke mana-mana. Sampai ke Indonesia bahkan sering dipakai. Nah, jadi ribat Al-Habsyi ini merupakan ribat yang pertama kali dan banyak ditekankan pada tazkiyatun nufus, ya, pada tazkiyatun nufus. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ribat tarim, ya. Ribat tarim ini merupakan ribat yang sangat tua, ya. Meskipun setelahnya yaitu 1887 Masehi. Dan ribat tarim ini melahirkan banyak sekali ulama. Salah satunya Habib Salim Asyatiri, lalu pengarang kitab Bughyatul Mustarsyidin, dan lain sebagainya. Nah, dalam ribat tarim ini banyak sekali itu difokuskan kepada kajian syariah. Jadi fikihnya itu sangat kuat sekali dalam ribat tarim ini. Maka dari itu banyak sekali mufti-mufti dari Yaman itu lulusan dari ribat tarim. Nah, inilah yang menjadi ciri khas di ribat tarim hingga saat ini. Lalu yang selanjutnya adalah Darul Mustafa. Darul Mustafa itu kalau kita lihat kondangnya Habib Umar bin Hafiz. Nah, Habib Umar bin Hafiz. Habib Umar bin Hafid itu kita sudah tahu beliau yang dai yang kondang hingga penjuru dunia. Banyak sekali beliau itu menitik beratkan kepada wa'ad atau wa'ad atau nasihat-nasihat. Maka dari itu dari Darul Mustafa ini banyak dikenal orang-orangnya adalah orang-orang yang wu'ad, ya, wu'ad, ya, orang yang suka memberi nasihat itu tadi. Lanjut yang selanjutnya adalah Universitas Al-Ahqaf. Universitas Al-Ahqaf ini banyak sekali menekankan kepada fikih juga, syariah. Tetapi dalam bentuknya yang lebih formal sebagai universitas. Yang ini didirikan pada tahun 1994 oleh sebelum ini ya Habib Mahfud Al-Haddad. Ya. Lalu dilanjutkan hingga saat ini Profesor Dr. Habib Abdullah bin Muhammad Baharun.
Nah, Universitas Al-Ahqaf ini banyak menitik beratkan pada fikih, tetapi formasinya eh, menjadikan kurikulum salaf itu menjadi kurikulum kampus. Nah, diintegrasikan dengan formalisme. Itulah Universitas Al-Ahqaf. Dan Universitas Imam Syafi'i juga cenderung banyak menekankan kepada fikih, tetapi dengan pendekatan tarbiyah yang sangat kuat sekali. Nah, termasuk aturan-aturannya itu banyak sekali yang sangat mengikat dan sangat ketat. Maka dari itu tarbiyah, maka dari itu ada orang yang bilangnya. Jadi ya sekitar ya lages atau intermezzo aja. Kalau lulus dari Ahqaf itu jadi wali. Kalau lulus dari Syafi'i itu jadi nabi. Nah, itu katanya. Karena memang tarbiyahnya sangat ketat sekali. Nah, jadi 24 jam itu hampir tidak ada waktu untuk beristirahat, tetapi terus kita tarbiyah, ditahdzib, supaya bisa menjadi insan yang itu mutaadib. Lalu ada satu universitas lagi yang perlu saya sebutkan, yaitu dari beberapa ya, yaitu Universitas Wasatiyah. Nah, ini punya Habib Abu Bakar Al-Adni rahimahullah. Itu memiliki spesialisasi fikih tahawulat. Nah, fikih tahawulat itu fikih akhir zaman. Jadi kalau banyak orang-orang bilang, oh ini Ustadz akhir zaman. Nah itu banyak sekali dikaji dan menjadi kurikulum unggulan dari Universitas Wasatiyah itu. Jadi mempelajari tentang tanda-tanda hari kiamat, lalu politik dunia yang itu dekat dengan kiamat, bagaimana. Nah itu dipelajari di Universitas Wasatiyah. Lalu juga Ma'had Al-Idrus di Tarim itu fokus pada ilmu-ilmu Al-Quran, ilmu-ilmu qiraat dan lain sebagainya. Kalau hadis ada juga yaitu di Darul Hadis Lil Irsin Nabawi di Tarim. Juga Darul Hadis Tarim. Darul Hadis itu namanya banyak ya. Cuman dan semuanya hampir fokus pada hadis. Kutubus Sitah dipelajari secara mendalam. Jadi itu sekilas tentang institusi pendidikan terkemuka yang ada di Yaman ya. Lalu manifestasinya dakwah di Nusantara dari Tariqah Ba'alawi dan Madrasah Dromot ini menyebarkan Islam di Nusantara yang itu terutama di tanah Jawa itu tokoh-tokoh sentral seperti Wali Songo itu kalau kita runtut itu mulai dari Jamaluddin Al-Husain Al-Akbar, lalu turun kepada Barokat, lalu Ibrahim Asmorokondi, lalu juga Imam Sunan Maulana Malik Ibrahim dan lain sebagainya. Nah, itu semuanya memiliki hubungan, memiliki kalau kita lihat memang memiliki keturunan dari Habib dari Yaman ini. Dari Madrasah Hadramaut terlebih dari tarekat Ali Ba'alawi dan memiliki keturunan Nabi. Seperti yang diyakini. Jadi seperti itu. Termasuk dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Hasyim Asy'ari itu juga memiliki nasab ya, memiliki nasab terutama Kiai Haji Ahmad Dahlan langsung itu memiliki nasab turunan Nabi Muhammad SAW. Cuman seperti yang kita bicarakan, jadi Tarekah Ba'alawi yang memang itu eh, benar-benar bertamasuk itu humul, tidak membangga-banggakan, tidak eh, bilang oh saya ini Habib, oh hormati saya dan lain sebagainya. Ini tidak seperti itu. Akan tapi hal-hal seperti itu adalah oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Maka dari itu banyak ulama-ulama kita yang lempeng-lempeng itu keturunan Nabi, tapi ya nggak ngaku-ngaku, tidak ngaku, tidak terus sok-sokan dan lain sebagainya. Nah, itu adalah salah satunya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Seperti yang dikatakan oleh Dr. Bashar Ja'fari dalam manuskripnya yaitu Aulia Syarqul Ba'id. Lalu berkembanglah Madrasah Hadramaut Yaman hingga saat ini
Dan setelah Yaman ini berkembang, Hadramawt berkembang dalam zaman modern ini, muncullah ekspansi dari madrasah-madrasah lain. Nah, salah satunya adalah madrasah Salafi, ya, yang ada di Hadramaut itu sendiri. Nah, ini tak lain tak bukan karena pengaruh politik ya, yang Yaman ini memang dan juga dakwah, dan juga dakwah Salafi, ekspansi dakwah Salafi ke Yaman merupakan dinamika juga. Nah, ini membangun banyak markas-markas dan kampus ya, seperti Universitas Ar-Royan, terus Darul Hadis di Fiyus, dan Universitas Al-Quranul Karim, dan masih banyak lagi markas-markas seperti markas Imam Nawawi, markas Ibnu Hajar Al-Haytami, dan lain sebagainya. Nah, lalu selain itu juga ada corak Ikhwani ya, yang itu hadir di Mukalla. Nah, itu yang mendirikan Jamiah Iman, Jamiah Al-Iman di Mukalla. Ini menambah dinamika intelektual dan melahirkan pusat studi Islam yang variatif. Jadi semakin ke sini makin banyak. Jadi dari madrasah-madrasah tersebut. Dan itu merupakan dinamika yang merupakan keniscayaan. Jadi semakin ke sini semakin majmuklah sistem pendidikan di Hadramaut itu sendiri. Eh, baik, itu untuk materi malam hari ini. Sebelum ini, sebelum kita tutup, saya akan sesuai request ya, request dari Ustadz Anton ini akan kita bedah sedikit tentang kurikulum yang ada di Universitas Imam Syafi'i atau yang menjadi pakem atau umumnya orang-orang itu belajar pakai itu. Sebentar saya stop share dulu. Hmm. Baik, silabus umumnya yang ada di Universitas Imam Syafi'i. Yang pertama adalah kebudayaan Islam atau Sakofah Islamiyah. Ini karya Dr. Ali Junaid, bahasa Arabnya demikian. Imla Al-Muyassar, bahasa Inggris dan TIK. Ini sebagai persyaratan untuk universitas. Nah, silabus untuk pokoknya ini untuk akidah tadi sudah kita bahas ya. Itu secara umum di Yaman Madrasah Hadramaut itu meletakkan akidahnya pada manhaj akidah Asy'ari dan Maturidi seperti juga yang ada di Al-Azhar. Nah, itu berawal dari Aqidatul Awam dengan syarahnya yaitu Mujazul Kalam, karya Syekh saya sendiri. Lalu naik ke Jauharatut Tauhid dengan syarah Tuhfatul Murid karya Syekh Ibrahim Baijuri, karya dari Mesir. Lalu masuk selanjutnya kepada juzuk-juzuk dalam pembahasan ilmu akidah, termasuk pembahasan farq bainal firaq, termasuk farq firaq-firaq Islam, mafahim yajib an sohah Said Muhammad bin Alwi al-Maliki, lalu juga Fadhaih Batiniyah yang membahas tentang Syiah dari Imam Ghazali, Tahafut Falasifah membahas tentang filsafat materialisme, Ta'sisu Takdis tentang membahas banyak tentang ilmu-ilmu tentang ayat-ayat mutasyabihat, Ahlussunnah Asy'ariyah tentang Asy'ariyah itu sendiri ya. Dan kafa tafrikon dan ilmu-ilmu yang kitab-kitab akidah yang itu bersifat bacaan ya, seperti kafa tafrikonil ummah bismi salaf nya Abdullah Kamil. Lalu qiraah fil kutub aqaid, permasalahan-permasalahan yang ada dalam aqaid, Syiah wa tasheh, bagaimana kesalahan dalam Syiah dan lain sebagainya. Itu dalam akidah. Dalam fikih seperti yang tadi sudah disinggung, fikihnya bersifat fikih madhabi dari madhab Syafi'i. Yang pertama adalah
Nailur Roja, Syarah Safinatun Najah, karena bermanhaj Hadromi. Syekh Saleh bin Sumer itu kan dari Yaman, meskipun nanti pada akhirnya meninggalnya di Jakarta. Nah, ini karya Habib Ahmad bin Umar Asyatiri. Lalu Syekh, para masyayikh saya juga mengarang kitab-kitab sendiri, yaitu Durratul Yatimah, Syarah Manzumah Safinah. Nah, ini masih sama, Safinatun Najah levelnya yang dasar. Lalu Zadul Labib ini naik levelnya ke matan takrib. Kalau banyak di Indonesia itu Fathul Qorib bersama Hasyiah Baijuri. Nah, kalau ini pakai Zadul Labib yang kemarin baru saja dicetak ini secara resmi dan disebarkan secara luas. Ada 3 jilid ya, mulai dari awal ibadah sampai budak. Lalu yang paling tinggi juga dipelajari yaitu Minhajut Thalibin dengan syarah-syarahnya. Yaitu Kanzur Raghibin, ada Mughnil Muhtaj, Tuhfatul Muhtaj, dan juga Nihayatul Muhtaj. Nah ini dengan syarah-syarahnya merupakan kalau dalam pembahasan ilmu madhab Syafi'i itu, nah, kitab-kitab inilah yang sampai pada pembahasan tertinggi yang dipelajari. Nah, jadi ini juga dipelajari di Yaman. Bahkan di Yaman itu diceritakan suku Tarim, suku pasar-pasar Tarim syaratnya itu hafal minhaj. Nah, ini hafal dari Minhajul Thalibin. Masya Allah ya. Nah, ini kerennya itu. Syawari utarim syekhun man la syekholaha. Syekh, jalan-jalan di Tarim itu syekh bagi orang-orang yang nggak punya syekh. Karena memang orang-orangnya diwajibkan menghafalkan demikian dan memahaminya lalu mempraktekannya. Kalau belum gitu belum boleh jualan di pasar. Baik, yang selanjutnya adalah akhlak secara suluk asasiyah. Ini karya Syekh sendiri. Dan dakwah tamah karya Imam Al-Haddad dan Minhajul Abidin. Ini untuk pelajaran akhlak. Dan tentunya banyak sekali yang menitik beratkan pada akhlak amali. Ya, nah, itu yang sudah kita tekankan tadi. Lalu usul fikih ada Warokot dan Badru Tholik Syarah Jamul Jawami. Nah ini Jamul Jawami ini termasuk yang pembelajaran usul fikih yang paling tinggi. Lalu Nahwu mulai dari yang pertama adalah Jurumiyah dengan syarahnya Takrirat Bahiyah. Lalu Kawakib Duriyah itu syarahnya Mutamimah. Lalu Qatrun Nada. Lalu yang paling atas adalah syarah Ibnu Akil dalam Alfiyah Ibnu Malik. Seperti pada pondok-pondok pada umumnya. Yaitu secara nahwu demikian. Untuk sorofnya ada Amsilah Tasrifiyah, ada Malzamah Sorof, ada Syarah Ibnu Akil yang ada bagian sorofnya. Untuk tajwid, ini Syekh punya kitab sendiri, Muzakirut Tolab, Bima Yajibu Ma'rifatu Min Ahkamit Tajwid Alkitab. Punya Syekh kami sendiri. Baik, yang selanjutnya ada fikih perbandingan madhab. Ada fikih mukoron, ada ayat ahkam, ada hadis ahkam. Hadis ahkam diambil dari Bulughul Maram semuanya ya. Menggunakan syarah Ibanatul Ahkam, kalau tidak I'lamul Anam. Milik Syekh Nuruddin Itir dari Mesir. Juga Akhwalus Syahsiyah untuk menyiapkan kalau sudah lulus nanti supaya bisa membina keluarga. Maka ahkam al-usrah. Lalu mantis juga dipelajari, itu hal mubham, syarah sulam, balaghah juga jawahirul balaghah. Lalu metode observasi fikih itu menurut mengambil turuk manahij punya Syekh kami Dr. Abdullah bin Abu Bakar Al-Faqih. Lalu ada Qawaid Fiqhiyah yaitu Syekh Al-Lahji lulusan YNI Solatiyah di Mekah sana. Lalu adab itu ya sastra Arab ini bermacam-macam ya diajar oleh Prof. Amin Basulaiman. Al-Mu'allaqat Sab'ah Maudu'at terus Malzamat Bahasa Arab dan lain sebagainya kita mengikuti. Faraid Takmilah Zubdatul Hadis punya Habib Muhammad bin Hafiz. Ulumul Quran dari Subdatul Itqan karya Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki.
Manhalul Latif pun karya beliau, Mustalah Hadis, Sirah Nabawiyah, kitab Syekh kami sendiri, yaitu Qaisus Sahabah, Syarah Hadiqatun Nadhirah, tentang sirah, dan hadis itu dari Al-Wafi, Syarah Arba'in. Nah, ini. Dan juga Tarikh Tasyri' pakai Syariatullah Al-Khalidah, Syed Muhammad Alawi lagi. Permasalahan fikih kontemporer, fikih muasirah, itu memakai muamalat maliyah muasirah, dan kita disuruh untuk bahsul masail. Perbandingan agama juga dibahas, yaitu tentang Yahudi, tentang Nasrani, dan Dianat Qodimah. Nah, terus selain itu juga diajari untuk ilmu tarbiyah itu sendiri. Usul Tadris, Takwim Binal Manahij, karya Prof. Ahmad Sekaf. Dan masih ada yang lainnya, psikologi, lalu juga skripsi. Dan ada silabus rohah. Rohah itu semacam ya pelajaran tapi santai, dalam artian tidak masuk kurikulum universitas, yaitu tafsir Jalalain, Tajridus Shoreh ini hadis, ada Ghoyatul Muna, kitab Syarah Safinatun Najah karya beliau Syekh kami, ada Ya Ulumuddin, Bulughul Maram, kitab hadis, Hadisul Ahkam, Miftahul Jannah, yaitu risalah-risalah, dan masih banyak lagi yang diajarkan. Jawahirul Akden ini tentang akhlak yang sangat rinci sekali adabnya. Banyak kami belajar adab ini dari Jawahirul Akden ini yang rinci, seperti kalau pakai sarung itu jangan kelihatan kakinya dan lain sebagainya. Lalu kita juga menghafal ya. Al-Quran kita suruh hafal minimal 10 juz. Cuman ya yang 30 juz juga ada juga. Hadis itu Arba'in Nawawi, Mukhtasar Riyadhus Shalihin, kita juga hafal untuk mustalah hadis, Manzumah Baikuniyah. Fikih kita diperintahkan menghafal Safinatun Najah, Goyah Takrib, Sofatul Zubat, dan Rohabiyah untuk ilmu faraid. Akidah kita disuruh menghafalkan Aqidatul Awam, Jauharatul Tauhid, untuk nahwu, jurumiyah, dan manzumah mulhatul i'rab. Untuk mantik, itu sulam munawwaro. Diharapkan nanti anak-anak itu masuk kelas itu pun, jadi kalau ketinggalan bukunya itu sudah hafal semua. Nah, ilmunya yang mau diajarkan sudah hafal semua. Itulah mengapa kok diperintahkan menghafal matan-matan dan lalaran juga. Eh, para asatidz sekalian, mungkin demikian yang dapat kami sampaikan terkait Madrasah Hadromaut. Ini banyak, ini sharing ya, karena ini sharing saja. Ini banyak kekurangannya. Ini Al-Fakir, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Waktu kami kembalikan kepada moderator Ustadz Yusuf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mic-nya belum dibuka. Alhamdulillah, Turun Ustaz. Ini sudah ya? Sudah masuk ya saya? Sudah. Afwan. Oh ya, Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih jazakumullah khairan Ustaz Arsyad sudah memberikan banyak uh, informasi cerita ya. Ya meskipun bilangnya hanya cerita tapi lengkap sekali begitu dari sejarah Yamannya dan bagaimana perkembangan gaya intelektualnya dan satu hal yang dari pembuka tadi saja sudah menarik ya bahwa uh, tradisi pondok pesantren itu sepertinya akarnya dari Yaman ya berarti dibawa oleh ya, tadi yang quote yang disampaikan di awal tadi kan itu, itu juga menarik dan tadi juga dijelaskan bagaimana pada mulanya pendidikan di Yaman ya jika kita lihat kita bandingkan juga sebenarnya tidak jauh dengan pondok pesantren tentu dengan gayanya yang mungkin sedikit berbeda dan menyesuaikan budaya misal tadi ada pengalaman menarik tentang bagaimana duduk itu tidak boleh bersila begitu. Kalau kita kan di sini justru standarnya adalah bersila dan bersila itu sudah bagus begitu. Itu ternyata lebih ketat lagi dan bagaimana kemudian dia bertransformasi menjadi bentuk ribat dan tadi juga disampaikan berbagai contohnya dan juga secara khusus bagaimana kondisi di Universitas Imam Syafi'i.
Nah, selanjutnya kita akan masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab. Saya persilakan kepada rekan-rekan sekalian ya untuk jika ada yang ingin bertanya ya, jika ada yang ingin mungkin menimpali atau memberikan pengalamannya juga, atau mungkin juga ada yang tertarik untuk studi ke Yaman begitu bisa menyalakan mikrofonnya untuk bertanya ya. Dan ini kami persilakan semuanya ya, termasuk juga Ustadz Anton, ya, kalau ada yang ingin ditanyakan juga boleh ya. Silahkan, Tiap hari monggo. ketemu Ustaz Anton. Oh, gitu ya. Jadi monggo monggo. Tiap hari ketemu kan tidak tidak setiap hari membahas ini kan. Jadi barangkali kan. Ya, monggo kalau ada yang mau ditanyakan. Silahkan. Ustadz Anton mungkin mau menyampaikan sesuatu? Oke. Ya, yang lain mungkin kalau belum ada, saya mau tanya terkait sebenarnya terkait quote yang pertama tadi itu ya dari Imam Subhi. Eh, ada nggak mungkin cerita atau mungkin ya kisah-kisah yang antum ketahui tentang bagaimana ceritanya akhirnya pondok pesantren itu yang terinspirasi dari Yaman itu hadir di Indonesia. Barangkali bisa dikaitkan sehingga nanti apa namanya kita melihat bahwa ya tradisi intelektual Islam di Indonesia ya sejatinya juga masih bertaut dengan apa yang ada di Yaman begitu. Baik, terima kasih Ustadz Fardan terkait pertanyaannya. Jadi setiap intinya kalau eh, ta'lim al-kamil, ta'lim ubuwah itu sebenarnya pada setiap manhaj sufiyah itu pun dalam setiap tarekat itu pasti ada, ya. Kalau kita bisa lihat sendiri itu sudah berakar jauh dari zaman Nabi Muhammad SAW. Dari tarekah, jadi orang-orang ahlu sufah itu ribat pertama kali yang ada itu adalah ribat Nabi Muhammad SAW, yaitu eh, yaitu pada yang di pinggiran Masjid Nabawi itu ada murid-muridnya, ada Abu Hurairah dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya sistem seperti ini kita ini mencontoh Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu pendidikan tersebut, eh, kalau kita katakan dalam bahasa ilmiah pendidikan tradisionalis tersebut, memang sudah berakar kuat di sejarah Islam itu sendiri. Nah, lalu tersebar ke berbagai wilayah. Nah, termasuk kalau kita lihat, di Maroko itu juga, selain kita sebelum masuk ke Yaman ya, ke Maroko itu pun saya tadi di spill sebentar oleh Ustadz Anton. Kalau saya juga di Maroko, karena ini juga spillan sebentar sebelum materi minggu depan ya, dari bestie saya Mas Lutfi, yang kita bestian sampai hari ini, bareng juga di PDM Sleman sampai hari ini. Alhamdulillah. Saya kira langsung ya, kalau mau langsungan kan bisa ketemu ini. Ya, ternyata qadarullah Zoom ya nggak masalah. Kalau saya di Maroko itu di pondok namanya Madrasah Jinkers Atikah. Itu pun sudah 1.000 tahun. Nah, termasuk juga madrasah di Fes, Korowiyin. Kalau jamiah-jamiah yang tertua itu pun juga sudah ribuan tahun. Nah, jadi apa? Intinya seperti ini, itu ada di segala, ini merupakan salah satu corak pendidikan Islam, ya. Jadi taklim al-kamil 24 jam, terus taklim abawi itu pun salah satu juga dari akarnya Islam. Rasul pun juga demikian, menunjukkan sahabat sampai hal-hal yang paling detil-detil. Nah, menunjukkan pada Abu Hurairah hal-hal yang
detil-detil. Abu Hurairah itu kan ngindel ke Rasulullah terus. Tetapi kan pernah Abu Hurairah itu menunggu di pintu Rasulullah, nggak berani ngetuk, nggak berani apa, nunggu aja, nunggu Rasulullah keluar. Nah, ini kan detil-detil seperti ini yang kita ini patut tahu dan patut diajarkan. Dan kalau sistem administrasi sekolah saat ini itu kan terkendala waktu, atau waktunya itu nggak ada, kalau ada cuman disampaikan saja. Sedangkan pendidikan adab dan akhlak ini kan tidak bisa hanya materi, membutuhkan proses yang sangat panjang. Nah, maka dari itu eh, ciri khas pendidikan tradisionalis ini adalah termasuk pendidikan Islam, dan itu pula yang dipahami oleh Imam Muhajir Ahmad bin Isa. Melakukan seperti itu, lalu hijrah ke Yaman untuk menyelamatkan din agamanya, supaya tidak terkena fitnah juga. Nah, lalu kan mulazamah seperti itu ada memang. Jadi taklim abawi meskipun sporadis itu kan juga modelnya ya seperti itu, 24 jam dan lain sebagainya, diarahkan, diirsyad. Cuman karena semakin lama semakin banyak orang itu, semakin banyak orang yang ke sana, itu juga apa namanya, akhirnya membutuhkan suatu ruang yang besar, kurikulum yang lebih terstruktur lagi. Akhirnya dibuatlah oleh Imam Ali Al-Habsyi itu Ribat al-Ilm Asy-Syarif. Nah, itu ribat yang pertama kali didirikan di Yaman. Nah, dari pendidikan-pendidikan model-model seperti inilah yang lalu menyebar melalui mubalik-mubalik, melalui Said Alwi Amul Faqih, sebarkan ke teori-teori yang itu dari masuknya Islam dari Gujarat dan lain sebagainya, dari Malabar, dari India. Nah, itu kan di India itu kan juga tempat transitnya banyak para eh, waliullah, doa-doa dari Yaman ini, dari Hadramaut. Nah, dan dari tarekat Ba'alawi itu. Lalu setelah India masuklah ke Indonesia. Dan ada yang Hadramaut langsung ke Indonesia. Muncullah teori-teori yang Wali Songo itu adalah keturunan dari mereka. Tentunya juga membawa corak-corak pendidikan seperti mereka. Akhirnya banyaklah di Jawa-Jawa itu pesantren. Ya, pesantren-pesantren seperti ada di Yaman itu sendiri. Selain mungkin karena memang mereka ini melakukan asimilasi ya, karena wallahu taala alam, dikatakan bahwasanya pesantren itu memang ada di Indonesia semenjak sebelum datangnya Islam. Hindu dan Buddha itu pun melaksanakan pendidikan model 24 jam itu demikian. Nah, mungkin datangnya itu juga merupakan asimilasi, pesantren ini merupakan asimilasi dari pendidikan-pendidikan yang sudah ada. Yang itu juga datangnya dari Hadramaut itu. Nah, jadi itu sekilas tentang bagaimana kok pendidikan model pesantren atau tradisionalis ini bisa sampai ke Indonesia. Allah Ta'ala alam. Alhamdulillah. Ini sudah banyak pertanyaan di chat. Yang pertama saya bacakan dulu dari Mas Zaki. Bagaimana metode evaluasi penilaian dosen terhadap santrinya? Bagaimana jumlah santri dari dunia Islam? Apakah misal semakin banyak dari dunia Amerika maupun Eropa? Itu Mas Zaki Kusumaning Satrio ya. Tertulisnya hanya Zaki begitu. Oh, Zaki ya. Iya, iya, iya. Itu juga bareng bersama itu. Itu alumni alimin juga itu. Baik, untuk jumlah santrinya, nah ini kan macam-macam ya di Madrasatul Maut kan. Itu umum. Nah, itu tergantung sekolahnya ya. Nah, tergantung sekolahnya. Dan yang paling banyak orang ajanib, orang-orang ajnabi yang non Yaman itu ada di Darul Mustafa milik Habib Umar, karena memang beliau juga masyhur juga ya. Jadi ada orang Rusia, ada orang Amerika, ada orang Afrika, ada orang mana-mana itu banyak sekali di sana. Kalau di kampus saya sendiri itu baru ada beberapa negara seperti ya Yaman nggak usah dihitung lah ya, Arab Saudi, ada Somalia, ada Malaysia, ada Indonesia. Jadi seperti itu. Jadi itu tergantung kebijakan kampus masing-masing. Itu yang pertama. Dan metode penilaian murid, penilaian
penilaian kepada murid itu bagaimana. Kalau dalam ilmu, ya kita seperti yang pada umumnya, itu secara kognitif diadakan ujian, baik itu ujiannya praktek maupun ujian lisan atau ujian tertulis setelah mengadakan pembelajaran. Nah, itu diadakan demikian. Tetapi jika aspek afektif atau aspek akhlak, aspek takdib, nah inilah yang justru nomor satu yang di apa nilai. Dan penilaian itu pun eh, tidak seperti yang ada di Indonesia. Oh, ditulis oleh BK bagaimana, oh ini nilai B, nilainya A. Tidak demikian. Penilaiannya itu sangat rinci sekali dan tidak terungkapkan dalam raport ya, dalam ijazah itu nggak ada nilai akhlak. Oh sekian, oh ini jadi wali, oh is dadi opo. Nggak ada. Jadi seperti itu penilaiannya bersifat informal, yaitu setiap syekh itu nanti setiap anak itu ditemui, kamu seperti ini, harusnya seperti ini, besok itu jangan seperti ini, yang baik itu seperti ini. Nah, itu dilakukan secara demikian. Karena aspek adab ini tidak bisa dilakukan penilaiannya itu sekali atau dua kali. Ada mid semesternya, ada UASnya, enggak. Jadi penilaian adab ini hampir setiap hari. Jadi anak-anak itu dipanggil, anak-anak itu ditegur, anak itu bagaimana. Nah, itu hampir setiap hari. Maka dari itu penilaiannya ini berada dalam aspek murokobah itu tadi. Ya, aspek murokobah itu tadi. Termasuk juga kehadiran sholat. Absen sholat itu di absen. Tidur tepat waktu di absen. Ini ada yang pindah. Wah, pindah. Dapat hukuman. Itu sholat nggak hadir. Misalkan bukan nggak hadir. Masbuk aja lah. Masbuk. Oh, ini sholatnya masbuk. Dapat hukuman. Nggak boleh makan. Nggak boleh ambil makan. Sehari penuh. 3 kali nggak boleh. Nah, padahal di universitas saya ini ketika itu nggak ada warungnya, nggak boleh keluar-keluar kampus. Nah, kan kasihan, akhirnya kan puasa akhirnya kan. Nah, jadi seperti itu modelnya itu penilaiannya. Nah, jadi penilaian untuk akhlak ini, untuk adab ini bersifat informal dan penilaiannya itu subjektif berdasarkan individu masing-masing dan masyaihnya. Jadi demikian untuk jawabannya. Wallahu alam. Baik, selanjutnya dari saudara mereka di Hadramaut itu kan seperti yang disampaikan tadi ada banyak corak dakwah di sana, ada Ba'alawi, kemudian juga tadi disebutkan belakangan masuk Salafi, Wahabi dan lain sebagainya. Nah, apakah di antara penganut corak dakwah itu apakah mereka hidup rukun atau mungkin ada gesekan-gesekannya atau seperti apa? Baik, nah, pertanyaan yang sangat bagus sekali, dan inilah pasti yang tadi sudah saya siapkan, ini mesti ditanyakan ini. Nah, jadi seperti biasa, dinamika pemikiran, pergelutan pemikiran itu, pergumulan pemikiran itu merupakan dinamika yang tidak bisa kita hindari, dan itu merupakan keniscayaan dimanapun kita berada, termasuk di Indonesia itu sendiri. Nah, apakah mereka ini pada rukun, penganut corak-corak dakwah yang berbeda ini? Nah, kembali lagi ke individu masing-masing. Nah, jadi setiap penganut corak dakwah itu memiliki sifatnya masing-masing. Ada yang itu memang orangnya insaf atau munsif. Orangnya oke-oke aja, fair-fair aja. Dan juga ada memang kecenderungan untuk orang ini lebih sangat fanatik. Nah, maka dari itu sangat resisten dengan dakwah yang lain. Seperti di Indonesia, jadi seperti itu juga terjadi di Yaman. Maka dari itu kemarin kita dari pimpinan cabang Istimewa Muhammadiyah Yaman ini, kemarin kita ini merangkul semuanya. Jadi dari Salafi juga masuk, dari Ikhwani kita juga ajak dan lain sebagainya untuk supaya mengikis resisten yang ada dari orang-orang yang memang fanatik tersebut.
Ya memang tidak bisa kita pungkiri kalau memang orang itu sakofahnya itu tidak luas, kurang membaca, kurang bergaul, hanya saya fanatik dengan Syekh ini saja. Nah, itu orang-orang yang seperti itu juga pasti dengan dakwah yang lain tidak setuju, menjelek-jelekkan dan lain sebagainya. Itu ada dimanapun. Tetapi orang yang tak sama, orang yang munsif, orang yang itu oke dengan golongan yang lain itu juga banyak, ya. Termasuk kita dari WCM ini supaya kita mengangkat isu tersebut supaya bahkan kita terakhir kemarin sebelum kita pulang ini belum Al-Fakir pulang kita membuat fakta persatuan, fakta integritas. Nah, supaya tidak ada hal-hal yang seperti ini. Apalagi kita kan sama-sama orang Indonesia ke sana ngaji, menuntut ilmu sekolah. Mosok yo pulang yo gontok-gontokan musuh-musuhan. Nah, itu nggak baik. Kita bersama-sama ke sana balik untuk membangun Indonesia bersama-sama. Jadi itu seperti itu. Terima kasih. Iya, memang tantangan di semua negara ya. Nah, ya, seperti itulah. Nggak apa-apa. eh Selanjutnya mungkin saya ke pertanyaan dari Mas Firman dulu. Apakah mungkin ada nggak informasi tentang ulama Nusantara paling awal yang belajar ke Yaman dan sudahkah ada pesantren di Nusantara kala itu? Untuk ulama Nusantara yang paling klasik yang belajarnya ke Yaman ini eh, jadi Allah Ta'ala alam Al-Fakir nampaknya belum mendapatkan data yang paling dulu siapa. Tetapi untuk menjawab hal ini, kita tegaskan bahwasannya zaman untuk Torekoh Ba'alawin ini sendiri atau Madrasah Drumat ini, mereka yang pindah ke Nusantara. Mereka-mereka ini yang pindah ke Nusantara, bukan orang Nusantara yang ke sana. Nah, jadi untuk eh, siapa orang-orangnya yang orang Nusantara ulama terkemuka yang belajar di sana, eh, Allah Ta'ala alam, eh, saya tidak tahu. Nah, tetapi eh, ciri khas dari Thariqah Ba'alawi, Madrasah Hadromi ini, ulama-ulamanya yang melakukan rihlah ke Indonesia. Jadi mereka banyak-banyak membuka pondok pesantren di Indonesia dan orang-orang pada belajar ke sana. Dan bisa jadi anak-anak keturunan-keturunan ini orang Indonesia, orang mukanya Arab tapi ngomongnya Boso Jowo dan lain sebagainya. Ini banyak sekali. Dan itulah yang terkadang mau kembali lagi ke Yaman karena Yaman ini kan orang sana aja mau pindah ya. Eh, Sumpek di sana itu panas, nggak ada apa-apa. Kalau nggak ada ilmu di Yaman tuh nggak ada orang. Jadi seperti itu. Nggak ada yang mau ke sana. Cuman karena ada ilmunya ya akhirnya banyak Indonesia yang ke sana. Ya sekitar 5 ribuan lah orang Indonesia yang ada di Yaman. Dan hampir semuanya belajar. Nggak ada yang kerja. Jadi seperti itu. Kurang lebih demikian. Untuk yang paling awal yang kita ketahui ya itu adalah murid-muridnya Habib Umar ketika dulu dirintis ada Darul Mustafa dan juga Ribat Tarim. Itulah yang orang-orang Indonesia yang awal ke sana. Untuk personnya siapa, Allah Ta'ala Fakir tidak tahu. Terima kasih. Baik, terakhir ini sengaja saya simpan terakhir karena bisa juga sekaligus untuk penutup ya pertanyaan dari Mas Satria Ibrahim. Eh, apakah ada informasi beasiswa untuk studi magister atau studi hadis ke Yaman atau mungkin secara umum ya studi ke Yaman dan ada nggak mungkin jalan-jalan informasi yang bisa kita dapatkan karena sepertinya ya di sini ada Mas Satria Ibrahim tapi yang lain juga mungkin barangkali ada yang tertarik untuk melanjutkan studi di Yaman gitu. Ya, terima kasih pertanyaannya. Ini bagus ya ini. Nanti bisa yang lain bisa mengambil istifadah. Hal paling pertama harus kita pahami ketika kita mau belajar ke Yaman, jangan cari beasiswa. Karena orang Yaman sendiri itu kesulitan.
ya. Orang Hadramaut itu pun kesulitan secara ekonomi. Masih mendingan kita nih. Alhamdulillah lebih makmur. Nah, cuman karena sana itu orangnya pada zuhud dan lain sebagainya ya mungkin ya sudahlah kehidupannya itu kalau saya lihat tuh sake gitu loh. Kasihan sekali. Nah, apalagi negaranya eh, nggak politiknya nggak jelas, ada perebutan kekuasaan, ada konflik antar suku. Nah, kasihan korban kita ini dari PCM itu sering sekali menyantuni korban perang sipil. Nah, baik itu ngasih daging korban, ngasih baju, ngasih apa, sangat tidak layak sekali kehidupannya. Maka dari itu, kalau beasiswa dalam artian full seperti di Saudi dan lain sebagainya, itu belum ada. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, untuk studi, ya, studi magister. Nah, apalagi studi magister. Perlu kita ketahui, perlu kita runtut dari awal tadi, pendidikan di Hadromaut ini, apalagi Madrasah Hadromaut ini, adalah pendidikan yang itu berjenjang, yaitu pendidikan mulai dari dasar. Maka dari itu, kalau studi magister, hampir semua universitas di Hadromaut yang bisa dimasuki orang Indonesia, tidak menerima lulusan S2 dari selain kampus Diaman. Nah, maka dari itu, kalau mau ke sana ya harus mulai dari S1. Ya, kecuali kemarin ada dari Universitas Al-Ahqaf, kalau S1-nya Al-Azhar bisa ke sana. Nah, ini yang kabar yang gembira. Jadi seperti itu. Nah, maka dari itu harus mulai dari S1-nya. Lalu untuk studi hadis. Nah, studi hadis ini bisa di Universitas Al-Ahqaf untuk syubahnya kuliah namanya sunnah. Nah, kuliah sunnah. Itu kita bisa belajar di sana kalau yang formal. Nah, cuman ya itu tadi harus dari S1 itu tadi nggak ada ya pembukaan S2-nya kecuali kalau lulusan Al-Azhar itu tadi. Nah, itu yang pertama. Kalau yang non formal ada dua tempat di Tarim yaitu Darul Hadis Lil Irs Nabawi. Nah, itu ada itu untuk khusus hadis kutubus sita. Juga ada tiga malah. Darul Ghuroba. Darul Ghuroba di Tarim itu juga mempelajari hadis kutubus sita. Dan juga yang satunya lagi adalah Darul Hadis juga namanya. Nah, itu di Tarim juga mempelajari kutubus sita yang fokus ke dalam hadis. Nah, itu untuk masalah hadis. Untuk masalah secara umumnya, bagaimana cara masuk universitas di Yaman ini? Setiap kampus itu akan menyebarkan pendaftarannya masing-masing di masing-masing karena di Yaman ini untuk akses internetnya masih sedikit ya. Alhamdulillah sekarang sudah 4G ya, alhamdulillah. Saya kemarin tuh lulus sana masih 3G. Nah, waktu saya datang itu baru baru habis pindah dari 2G. Masya Allah, susah sekali sinyalnya tuh. Nah, maka dari itu kalau orang Yaman ini terkait teknologi ya bisa dikatakan katrok ya. Nah, ini pun saya akhirnya ke bawah ini banyak ketinggalan ini. Ini yang harus mengejar banyak di Indonesia. Maka dari itu informasi didapat melalui medsos-medsos yang simpel-simpel seperti Instagram, seperti eh, apa ya, seperti Instagram, seperti TikTok dan lain sebagainya di masing-masing kampus ya. Jadi Universitas Al-Ahqaf ada punya medsos sendiri, Universitas Imam Syafi'i atau alumninya punya medsos sendiri. Wasatiyah itu punya pendaftaran sendiri dan hampir semuanya sudah terfasilitasi pamfletnya dengan bahasa Indonesia. Karena hampir semua universitas itu yang mengurusi kedatangan orang Indonesia ini adalah alumninya. Jadi sangat mudah sebenarnya kalau kita mau melihat, kalau mau mencari, sama tahu universitasnya apa. Nah, inilah yang penting untuk kita pahami. Jadi itu.
Terus juga ada memang agen-agen ya yang itu apa namanya memberangkatkan. Tapi saran saya jangan pakai agen-agen yang seperti itu karena banyak kasus akhirnya ditelantarkan lah di perbatasan, terus ditinggal, terus akhirnya nggak jadi berangkat penipuan. Jadi lebih baik ke eh, website resmi atau situs resmi, sosmed resmi dari setiap universitas itu. Insya Allah lebih selamat. Jadi itu untuk pendaftaran di Yaman. Lalu kalau mau hadis ini, kalau selain ke Yaman, nah ini sudah keluar topik ini. Kalau selain ke Yaman ini saya sedang belajar hadis juga di Pakistan S2 gratis online, Alhamdulillah di Universitas Jamiah Binoria Alamiyah. Ya, itu mempelajari kutubus sita. Nanti kalau mau informasinya bisa WA saya saja. Jadi itu keluar dari konteks. Demikian gitu, saat Fardan. Monggo. Baik, jazakumullah khairan Ustadz Arifi sudah sudah berbagi cerita tentang bagaimana kisah-kisah belajar di Yaman. Eh, dan satu yang kemudian menjadi poin utamanya setelah tadi ditekankan di bagian akhir ya. Meskipun secara nama Yaman itu agak menakutkan ya tadi Hadramaut itu kan. itu, itu kan kalau kita belajar bahasa Arab jangankan belajar bahasa Arab kita tahu bahasa Indonesia Hadramaut hadir maut itu kan itu sudah terdengar menakutkan tapi satu yang memang saya harinya bayangkan juga ketika membayangkan kondisi Yaman yang memang secara sosial dan secara politik eh, jauh di bawah kita begitu. Tapi terkadang bisa jadi itu adalah media yang tepat untuk belajar dengan metode ya tadi ya mulazamah kemudian zuhudnya bagaimana dilatih bagaimana itu lingkungan-lingkungan seperti itu yang mungkin akhirnya memperkuat pelajar-pelajar Yaman untuk bisa mendapatkan itu dan satu juga ya bagaimanapun kondisinya tadi satu hadis yang juga dikutip oleh Ustadz Arifi bahwa iman itu dari Yaman, fikih itu dari Yaman dan hikmah itu dari Yaman. Jadi Yaman ini memang secara khusus sudah punya posisi tersendiri dan sudah di Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang sudah memberitakan begitu. Artinya dengan mungkin juga sedikit motivasi ya, meskipun tadi ada cerita-cerita masih 4G dan sosial politiknya seperti itu begitu. Sudah 4G. Oh Sudah sudah 4G. 4G, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, 4G sudah cukup ya, sudah cukup cepat ya, alhamdulillah. Itu dengan kondisi seperti itu ya tidak memutus kemudian semangat rekan-rekan sekalian untuk melanjutkan atau mungkin ingin mencicipi studi di Yaman begitu. Baik, terima kasih sekali lagi Ustaz Arifi sudah memberikan uh, membagikan kisah-kisahnya dan insya Allah ya seperti yang tadi disampaikan di awal kita masih ada 2 pertemuan lagi untuk MBS edisi ini di pertemuan selanjutnya 2 pekan lagi nanti kita akan lihat kondisi bisa jadi kami sedang mengusahakan yang luring ya jadi nanti Ustaz Arifi juga kalau mau bergabung bisa ya nanti juga Insya Allah. ya karena dekat juga dari Mualimin saat kan tinggal Ya, Bukisan ya. jalan aja itu saya itu iya Bu Keren. di ini di mana namanya Ngasem Oh di ya, di Ngasem Ngasem ya. ya Insya ya Allah. kan deket itu jadi Oke, oke, oke. nanti mungkin kami usahakan semoga bisa ada luringnya sehingga kita bisa lebih banyak karena biasanya kalau di luring nanti enaknya adalah meskipun acaranya berhenti jam 10 tapi bisa jadi diskusinya sampai jam 12 gitu. Jadi bisa lebih panjang nanti hasilnya dan nanti mungkin rekan-rekan bisa menunggu informasi lebih lanjutnya di 2 pekan lagi insya Allah kita akan membahas tentang tradisi keilmuan dari Maroko dan insya Allah akan dibersamai oleh Mas Lutfi ya saya lupa nama panjangnya siapa Ahmad Lutfi Ismail ya beliau juga sudah menuntaskan pendidikannya di Maroko, jadi nanti akan membawa cerita dari Maroko dan satu pertemuan lagi bulan depan di 4 pekan lagi, insya Allah nanti akan diisi oleh Ustadz Anton sendiri ya untuk membawa kisah tradisi alimiah yang menariknya itu hidup di Chicago di tengah
dunia barat begitu. Baik, rekan-rekan sekalian, terima kasih atas kehadirannya pada malam hari ini. Semoga bisa menjadi keberkahan bagi kita semua dan ilmu-ilmu yang kita dapatkan malam hari ini bisa bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya sebagai moderator, jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu. Jangan lupa foto, Ustaz. Oh iya, Oh, itu gitu. dia mau. Terima kasih Arif ya. Iya. Ya, Tadi. syukur Ustaz. Sudah diberi ini kesempatan. Nanti kalau masih ada sanad-sanad jangan lupa nanti kita mau membuat acara berbagi sanad